wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masuk hari yang ke-18 dengan tanpa terasa wis 18 oleh apa? Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima amal ibadah kita semuanya, dan kemudian kita dijadikan istiqomah, tidak hanya sekedar waktu Ramadan, tetapi kemudian membentuk karakter-karakter, sifat-sifat kemuliaan di bulan-bulan berikutnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jemaah sekalian, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 6 hari 7 hari ini suara saya tenggelam bagaikan orang yang kelelep itu. Alhamdulillah saya menikmati ini sehingga saya bisa merasakan betapa nikmatnya bila suara tanpa ada masalah itu. Sekarang ini kelelep itu Pak. Ya gitu, dipaksa jonggol gini kena ombak meneh, kelep lagi. Ya alhamdulillah, biar jenengan juga mendengarkan suara terindah saya ini. Oke, sekarang kita membahas doa yang ada dalam surah Ali Imran ayat yang ke-35, tetapi saya mulai dari ayat yang ke-33 untuk supaya kronologisnya ketemu ya. Kalau moro-moro ujuk-ujuk itu ayat yang ke berapa, ke-35 itu kayaknya gimana itu, sengko ya, gak sekolah terus jadi presiden kok ngono iku sengko ya. Nah kalau kemudian alurnya ayat 33 ketemu 34 ketemu kan enak itu nantinya itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha, sesungguhnya Allah, istafa, Allah itu memilih. Saya berulang-ulang, kalau istafa itu memilih karena kebersihannya. Kalau al-mukhtar itu adalah terpilih karena yang terbaik ya. Sehingga orang yang dipilih karena kebersihannya, kejerniannya, itu namanya al-mustafa. Innallaha, sesungguhnya Allah, istafa, dia Allah telah memilih Adam, Nabi Adam, wa Nuhan, dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarganya Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarganya Imran, alal alamin, untuk ditampilkan teladan atas orang-orang yang ada di jagat raya. Para jamaah sekalian,
Adam itu adalah manusia pertama, dan itu kemudian Adam ini memberikan keteladanan kepada anak-anaknya, anak cucunya di zamannya itu. Setelah itu sampai kemudian era Nabi Nuh, itu kemudian Nabi Nuh itu dipilih oleh Allah untuk menjadi bapak manusia yang kedua, setelah Nabi Adam. Lalu kemudian Nabi Nuh itu mengajak orang-orang yang beriman yang berada dalam kapal tersebut itu tidak lebih dari 80 orang. Tidak banyak, Pak. Tidak lebih dari 80 orang yang ada di kapal itu. Maka Nabi Nuh dipilih oleh Allah menjadi bapak manusia yang kedua. Dari setelah 80 orang inilah lalu kemudian membentuk suku-suku, kabilah-kabilah yang luar biasa yang tersebar, yang awalnya itu adalah orang-orang yang baik-baik, orang-orang beriman. Nanti kemudian muncul generasi-generasi yang kemudian melakukan perlawanan, melakukan suatu keingkaran terhadap apa yang telah ditetapkan oleh para nabinya, para rasulnya terdahulu. Lalu kemudian wa'ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim itu ditampilkan oleh Allah menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di jagat raya, karena Nabi Ibrahim ini adalah dikatakan juga sebagai bapak manusia yang ketiga, dan dia adalah Abul Anbiya, ya, Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim itulah setelah menikah dengan Sarah, lama nggak punya anak, lalu kemudian menikah dengan Hajar, kemudian punya anak Ismail. Lalu kemudian setelah proses ujian Ibrahim atas untuk menyembelih Ismail itu, maka kemudian tidak lama kemudian Bunda Sarah itu kemudian punya anak itu namanya Ishak. Dan itu kemudian Ishak nanti itu kemudian punya dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Lalu kemudian dari Yakub inilah yang disebut Israel, maka kemudian menikahi dua perempuan, yaitu Lea dan siapa, Pak? Jenenge apa, Pak? Jadi istri Nabi Yakub itu ada Lea dan apa? Aku ya lali kok. Setelah itu kemudian dari Lea tersebut itu punya anak 6. Lalu kemudian dari Rahil ini gak punya anak. Lalu kemudian karena si Lea tersebut itu hanya punya anak 6, lalu kemudian mengizinkan si Nabi Ibrahim untuk si Yakub untuk menikahi budaknya namanya Zilfah. Lalu kemudian punya anak berapa itu? 4. Lalu kemudian si Rahil gak punya anak, masihan. Lalu kemudian mengizinkan Yakub untuk menikahi budaknya namanya Zilfah, ya, Bilhah. Lalu kemudian dari situ kemudian punya anak. Lalu kemudian tidak lama setelah itu kemudian Rahil itu punya anak, yaitu Binyamin. Setelah itu kemudian Yusuf, ya. Dari generasi inilah kemudian 12 anak ini kemudian menjadi Bani Israel. Bani Israel itu menggegerkan dalam jagat Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran itu penuh dengan kisah-kisah Bani Israel. Lalu kemudian dari Ibrahim itu apa yang kemudian menjadi teladan? Karena Nabi Ibrahim itu adalah dia mencontohkan kepada anak cucunya sebagai seorang yang siap untuk menjalankan apapun yang menjadi perintah Allah. Sampai perintah yang terberat menyembelih anak pun satu-satunya kala itu dia lakukan, sehingga Nabi Ibrahim itu menjadi Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilan, sebagai teman dekatnya Allah, kekasihnya Allah.
Lalu kemudian nanti dari arah Ismail nanti itu kemudian menelurkan generasi yang luar biasa, pamungkas para nabi, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah memilih pula dari keluarga Imran. Keluarga Imran ini luar biasa. Jadi Imran itu kemudian menikah dengan seorang perempuan namanya Hannah atau Hannah. Lalu kemudian dari Hannah inilah kemudian nanti akan kemudian melahirkan seorang anak perempuan namanya Maryam. Dari Maryam itulah kemudian nanti tanpa menikah kemudian nanti melahirkan seorang anak terakhir dari Bani Israel, seorang nabi dari Bani Israel, yakni Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ya Pak ya, gitu ya ceritanya ya. Jadi nanti biar ini semuanya ketemu. Oleh karena itu ya, di samping Nabi Nuh itu juga ada surat Nuh ya, surat yang ke-71, ada surah Ibrahim surat yang ke-14, ada surah Ali Imran surah yang ketiga. Ketiganya itu karena teladan maka kemudian disematkan oleh Allah menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Itu luar biasa itu. Jadi Ustaz, apakah nama kita bisa disematkan dalam Al-Quran? Wis mari bisa entek bisa. Cuman kemudian kita kalau kepingin diabadikan nama kita, maka kemudian jadikan Ibrahim sebagai teladan kita, jadikan Imran itu sebagai teladan kita. Insya Allah nama kita itu akan kemudian disematkan oleh Allah. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya Abu Ja'far yang yang dikenal sebagai karyanya Tafsir At-Tabari, beliau tersebut itu mengatakan innallaha ijtaba Adamah, Allah itu memilih Nabi Adam, wa Nuhan, yaitu Nabi Nuh, wa ikhtarahuma ladainahuma. Jadi Allah tersebut itu memilih keduanya. Begitu juga wa ala Ibrahim, dia keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, di mana itu adalah dipilih untuk teladan bagi mereka umat manusia, alladzi kanu alaih li'annahum kanu ahlal Islam. Kenapa? Karena mereka semuanya, kata At-Tabari, yaitu Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari itu, karena mereka semuanya adalah yang pertama kali oleh Allah ditancapkan dasar-dasar Islam. Paham ya? Jadi Nabi Adam itu adalah ditancapkan dasar-dasar Islam, dan kepada Nabi Nuh ditancapkan dasar-dasar Islam, dan kepada Nabi Ibrahim ditancapkan dasar-dasar Islam. Begitu juga kepada keluarganya Imran ditancapkan dasar-dasar Islam. Fa akhbarallahu azza wa jalla annahu ikhtara dina man dzakarna ala sairil adyan allati khalafathu. Jadi Allah mengkabarkan bahwasanya Allah tersebut itu memilih agama yang telah memang diciptakan oleh Allah, dipilihkan oleh Allah sebagai agama dari Allah, yakni Islam. Itulah yang kemudian dipilihkan oleh Allah kepada seluruh para nabi, seluruh para rasul. Jadi seluruh para nabi, para rasul adalah membawa dinul Islam, agama Islam. Wa inna ma'anni, kata Abu Ja'far itu, dan sesungguhnya aku ini adalah menyatakan bi'ala Ibrahim, bahwasanya keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarganya Imran adalah al-mu'minin, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi ini kata Abu Ja'far. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian
Apa yang menarik dari doa ini nantinya? Perlu diketahui bahwasanya Nabi Zakaria itu dengan Imran, ya, sekali lagi Nabi Zakaria dengan Imran itu adalah saudara, ya, saudara. Lalu kemudian si Imran itu punya istri, yaitu siapa namanya, Hannah. Hannah itu adalah ipar daripada Nabi Zakaria, itu ya, paham Pak? Ya, jadi Zakaria, Nabi Zakaria dengan Imran itu adalah saudara. Lalu kemudian si Zakaria menikah dengan Hannah, dan kemudian Zakaria menikah dengan apa namanya, astagfirullahaladzim, lupa saya itu namanya itu ya nanti. Kemudian si Imran itu menikah dengan Hannah. Lah itu ya. Lalu kemudian dari Hannah itu kemudian melahirkan Maryam. Maryam itu nanti keponakan daripada Nabi Zakaria, sehingga nanti ketika Nabi Zakaria dipilih oleh Allah untuk mengasuh daripada Maryam, itu adalah pernah Pak D, jadi Pak D kandung, ya. Jadi artinya tidak ada masalah dari urusan mahram, karena itu adalah ponaane dewe, gitu ya. Nah, para jamaah sekalian, di sini diterangkan bahwa wa amma imra'atu Imran, dan adapun istrinya Imran, fahiya ummu Maryam, itu adalah ibunya Maryam, ibnatu Imran, di mana Maryam itu anak perempuannya Imran. Lah, Maryam itu adalah ummu Isa, ya, yaitu ibunya Nabi Isa ibna Maryam, di mana Isa itu adalah anak laki-laki daripada Maryam. Lalu kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Hannah itu dari mana? Hannah itu adalah ibnatu Faqud, jadi anak perempuannya dari Faqud. Lah, Faqud itu adalah bin Qabil, anak laki-lakinya Qabil, tapi bukan Qabil anaknya Nabi Adam, tapi ini adalah dari jalur keturunan Nabi Harun. Dari jalur keturunan Nabi Harun itu ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini hikmahnya saya ngajar gini ini, sehingga saya uprek-uprek sejarah, Pak. Lek gak ngono ya orang ngerti itu, sehingga saya membaca-baca lagi, ya, ini hikmahnya. Nah, sedang Imran itu, ya, siapa? Imran itu bin Yashahim, ya, atau ada yang mengatakan Yashihim. Imran putra daripada Yashihim bin Amun bin Minsyah bin Hizkiyah bin Ahziq bin Yusim bin Izariyah bin Amsiyah bin Wahyawush bin Ahzihu, wangil-wangil jenenge rek, bin Yarim bin Yahfashad bin Asabir bin Abiyah bin Rahbi'am. Nah, Rahbi'am ini adalah putra Sulaiman, jadi dari jalur Nabi Sulaiman Imran itu, ya. Jadi kalau istrinya dari jalur Nabi Harun, jadi ono ketemu jalur Nabi, apa dewe ketemu jalur siapa, Pak? Mesti Nabi Adam itu jelas itu. Yes, Nabi Nuh. Ya enggak, Pak, belum tentu dari Nabi Nuh, karena Nabi Nuh itu 80 orang itu kan kumpulan orang-orang beriman itu, ya.
Jawa dewe iki gak patek jelas itu. Sing jelas itu ya Bani Adam. Lah itu yang jelas izhar. Kalau Bani Nabi yang lainnya ikhfa itu masih samar. Ya Allah. Para jamaah sekalian, oke. Lalu kemudian apa? Pada ayat yang ke-34 ini sebelum membahas doa itu ya. Pada ayat ke-34 ya, itu di situ ada kalimat yang terselip itu apa? Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Keturunan sebagian mereka min ba'din, dari keturunan sebagian yang lainnya. Artinya adalah saling mendukung dari apa namanya, baik itu dari Nabi Adam, jalur Nabi Adam, dari jalur Nabi Nuh, dari jalur Nabi Ibrahim, dari jalur Imran. Itu adalah dzurriyyatan ba'duha min ba'd, keturunan sebagiannya min ba'din, dari sebagian yang lainnya. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah sekarang kita masuk deh pada ayat ke-35. Maryam, nah ini ya, ini diingat-ingat. Maryam itu adalah satu-satunya wanita yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Pernah mendengar nama wanita yang lain dalam Quran, Pak? Tidak disebutkan. Termasuk Bunda Hawa itu tidak disebutkan. Ya, ada? Wis sampean goleki lek ana takeki dhuwit 1 juta, Pak, saiki. Aku nggawa iki. Sak liyane Maryam lho ya. Sampean goleki wis. Lek ana 1 juta. Gak percaya wong iki. Ya. THR. Wes sini. Iki arepe nukono sepeda ya anak, Mbak. Ya, sampean goleki, Pak. Jarine wong mandar lali yo. Memundurung telepono. Apa artinya? Betapa Allah tersebut itu adalah menjaga privasi wanita. Sejelek apapun istri Abu Lahab, itu hanya dikatakan wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atu, dan istrinya Abu Lahab itu hammalatal hatab, membawa kayu bakar, ya kan gitu, memikul kayu bakar, yang dimana apa wamra'atuhu fi jidha hablum min masad, tidak disebutkan namanya, Pak. Termasuk orang istimewa juga, namanya Bunda Asia, tidak disebutkan namanya. Itu adalah untuk menjaga privasi wanita. Kenapa Imran itu kemudian Maryam disebutkan namanya? Ya, ini wanita super istimewa karena si Maryam itu adalah dijadikan oleh Allah sebagai ayat, sebagai tanda untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Betapa perempuan Maryam ini dipilih karena kesucian. Dari sisi namanya, Maryam itu adalah orang yang bersih. Itu dipilih oleh Allah untuk menunjukkan ayat Allah, yakni dia bisa melahirkan, bisa hamil, bisa melahirkan seorang anak tanpa sentuhan. Kalau Hawa ada sentuhan, Mbak.
Satu-satunya wanita yang tanpa sentuhan itu adalah Maryam. Jadi Maryam itu ya gak ambu irunge sopo-sopo Pak. Beda ambek bojone panjenengan. Ya. Boleh jadi ambu tangane liyane sadurunge lek pacaran kan itu ya. Nah, para jamaah sekalian, ini lalu kemudian di antara wanita yang terbaik itu adalah ada Bunda Maryam, ada Bunda Khadijah, ada kemudian apa namanya putri Rasulullah, siapa itu? Ya, lalu kemudian di situ juga Bunda Aisyah, kemudian Asya binti Muzahim. Itu adalah di antara wanita-wanita istimewa yang sudah pasti masuk dalam surga. Para jamaah sekalian, sekarang kita masuk pada ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت, ingatlah ketika telah berkata. Siapa? Imro'atu Imran, yaitu istrinya Imran. Di dalam Al-Quran itu kalimat apa namanya istri itu tidak menggunakan kalimat zaujatun. Saya lihat Al-Quran itu saya cari zaujatun, ya, ayo. Tapi lebih Allah memilih kalimat imro'atu, ya. Idh qalat imro'atu Imran, ingatlah ketika istrinya Imran itu berkata, tidak disebutkan siapa, Hannah. Ingatlah ketika Hannah istrinya Imran tersebut itu berkata, Rabbi ya Tuhanku, inni nadartu lak, sesungguhnya aku nadartu, aku bernazar laka kepada engkau, ma fi batni, yaitu janin yang ada dalam perutku. Ini masih hamil Pak, masih hamil. Dan kala itu ini sudah semakin apa, semakin besar Pak. Dan Imran masih muda meninggal dunia. Jadi kira-kira gua gagagai wong, ganteng-gantengnya wong meninggal dunia Pak. Maka kemudian dia mengadu kepada Allah, inni nazartu lak, aku bernazar kepada engkau, ma fi batni, tentang apa yang ada dalam perutku ini, muharraran, yaitu kemudian menjadi orang yang berkhidmat, orang yang soleh yang nantinya berkhidmat di Baitul Maqdis. Jadi cita-citanya itu tinggi Pak. Ya Allah, jadikan anakku nanti adalah anak yang soleh yang kemudian nanti berkhidmat di Baitul Maqdis, pokoknya ngurusi masjid. Itu begitu. Kira-kira sampean dulu itu cita-citanya apa Pak? Saya terbersit dulu Pak. Saya ketika kemudian istri saya hamil itu, saya kepingin nanti akan menjadi pengganti ulama-ulama yang sudah wafat-wafat itu. Ya Allah, jadikan dari keturunanku nanti pengganti orang-orang yang alim. Mudah-mudahan itu dikabulkan oleh Allah. Lalu kemudian apa? Pikiran daripada Maryam, anaknya itu adalah laki-laki. Lek wong Jawa ngarani wong lanang ku jangkauane adoh, jangkae omboh kan itu toh. Lek wong wedok itu kan terbatas itu. Apa yang dilakukan oleh laki-laki tidak semuanya bisa dilakukan oleh
perempuan. Begitu juga sebaliknya. Lalu kemudian apa? Ya Allah, fataqabbal minni, maka terimalah ya Allah minni dariku, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah as-sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Ini adalah dengan suara hati dia ungkapkan kepada Allah, dengan lirih dia tersebut ungkapkan ya Allah. Dia nggak sambat kepada yang lainnya, Pak. Termasuk nggak sambat kepada Pak D-nya, kepada iparnya itu, nggak sambat. Tapi dia sambatnya itu adalah kepada Allah. Karena Allah itu adalah as-sami, maha mendengar, maka Hannah ini adalah dengan lirih, dengan suara hati dia ungkapkan, karena Allah itu adalah maha mendengar, al-alim, dan Allah itu adalah maha mengetahui terhadap apa yang dinazarkan oleh Hannah ini. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran itu kalimat nazar itu bisa kita lihat, di antara lain adalah dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat 271. Silakan dibuka kecuali yang sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lam wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa ma anfaqtum, dan apa saja harta yang kalian infakkan, min nafaqatin, dari nafkah, apa saja yang kalian nafkahkan dari harta yang kalian miliki, au nadartum, dan apa saja yang telah kalian nadarkan, min nadrin, dari suatu nadar, fa innallaha ya'lamu, maka dia Allah itu mengetahui. Orang lain mungkin tidak tahu, Pak, tapi ketika orang itu bernadar, saat itu dia lagi melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu harus ditepati. Iki ana guyon, Mbak. Ya, guyon, ojo ditiru ya. Ada orang itu naik kelapa. Kok naik kepala? Naik kelapa. Lalu kemudian munggahi soba. Barang modun bediding raiso. Dia dawukur gitu, kemudian bediding enggak karu-karuan, bernadar. Ya Allah, kalau saya bisa turun, saya bernadar menyembelih kambing. Iso, Pak. Begitu modern wis iso lancar, langsung ya Allah, wurung ya Allah, tak ganti PT ayam. Ya wis ya Allah, swear ya Allah, ini nazar ayam. Iso Pak modern. Bareng marine didelok PT kok api-api nggone itu. Marine wurung meneh. Ini adalah orang yang bermain-main dengan Allah. Apa kata Allah? Ayat yang ke-271. In tubdus sadaqat, jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, fa ni'mahi, maka itu baik. Sedekah dengan kita tampakkan itu boleh. Misalkan ngundang anak yatim piatu, lalu kemudian kita kasih, katakan Pak, itu di video, diabadikan, boleh. Paham ya? Wes dengan segala macam yang sistem yang kita punya boleh, asal ikhlas. Itu loh Pak. Jadi yang penting mau ikhlas. Masya Allah, akeh gak apa-apa Pak. Lalu kemudian apa?
Wa in tukhfuha, dan jika kalian itu menyembunyikan, mensamarkan sedekah itu, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan langsung kepada orang-orang fakir, bukan mereka kita undang tapi kita yang datang kepada rumah-rumah mereka, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Jadi jangan kita suudzon kepada orang yang mengundang fakir miskin untuk berbagi. Allah ben diarani dermawan, bukan hak kita untuk memutuskan itu. Itu adalah perkaranya Allah, bukan yang lain. Loh, sawangane Pak, sawangane kemudian orang itu sembunyi-bunyi. Aku gak kaya wong-wong, aku kepengin sedekah, yo sembunyi-sembunyi ngene. Ya, apa mana dek ngerti lek kono ono CCTV ne. Waduh, biar apa? Biar CCTV orang-orang yang menyaksikan iku lho wong iku ikhlas. Hati-hati itu. Jadi ya memang Pak, itu repot urusan hati itu, orang iso ditutup-tutupi Pak. Orang ikhlas itu akeh wong gak akeh wong ya tetap ikhlas, gak ada masalah itu, karena bukan mereka tujuannya tapi Allah. Lalu berikutnya adalah wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, sedekah yang kemudian disembunyikan itu akan bisa menjadikan Allah menghapus dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah tersebut itu adalah dengan apa yang kalian kerjakan itu maha mengetahui. Lalu bagaimana Pak orang yang kemudian menyalahi dari nazarnya itu? Nazar tapi orang lakoni Pak, gimana? Kafaratnya apa? Kafaratnya adalah paling ringan adalah puasa 3 hari. Kafaratnya adalah paling ringan puasa 3 hari. Coba kita lihat di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. La yu'akhidhukumullah, Allah tidak menghukum kalian billagwi, disebabkan apa namanya, yang apa lagho itu gak serius Pak, main-main, fi aymanikum, dalam sumpah kalian. Kayak dene sumpah nang ngene sinetron itu loh Pak, masa ditepati kan ndak toh ya, karena itu adalah lakon yang harus dilakukan itu atas arahan sutradara ini. Lalu kemudian apa? Walaki yu'akhidhukum bima 'aqadtumul aiman, tetapi Allah tersebut itu adalah menghukum, ya, menghukum kalian tersebut disebabkan sumpah-sumpah yang kalian ikatkan dengan sengaja itu. Fakaffaratuhu, maka kafaratnya orang yang bersumpah termasuk nazar itu adalah it'amu 'asharati masakin. Enak ini Pak, yaitu memberikan makan 10 orang miskin min awsati ma tut'imun, dari makanan yang terbiasa kalian makan. Enteng itu kalau itu. Enteng enggak Pak? Wes pas ngene iki Ramadan ya, kaya ambek nguwai takjil tapi kemudian ngundang khusus orang miskin, itu sebagai apa? Sebagai kafarat atas sumpahnya. Lalu berikutnya adalah aukiswatuhum atau memberikan pakaian kepada mereka, orang-orang miskin, 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, paling berat, atau memerdekakan budak. Lalu kemudian apa? Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam, siapa orang yang tidak mendapati itu maka hendaklah dia berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum, itu adalah merupakan kafarat
terhadap sumpah kalian, idza halaftum, apabila kalian bersumpah, wahfadzu aymanakum, dan peliharalah yaitu sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati, demikianlah dia Allah menjelaskan atas kalian akan ayat-ayatnya, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Lah Maryam ini Hannah ini itu bernazar, pikirannya itu adalah anaknya laki-laki. Mendadak begitu lahir anaknya perempuan. Kira-kira apa ya sido dinazarkan, Mbak? Lawak dhewe ya napa? Waduh. Wedok teban. Burung ya Allah. Dosa, Pak. Karena tadi tidak ada tidak ada pernyataan secara spesifik. Ya Allah, lanang tak nazar, tapi pernyataannya adalah, ya Allah, apa yang ada dalam perutku ini aku akan nazarkan kepada Engkau untuk berkhidmat ngurusi Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Lalu kemudian apa? Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena Maryam itu dididik oleh seorang Hannah itu adalah dididik oleh suaminya yang luar biasa. Sekalipun itu anaknya perempuan, tetap dia tersebut itu adalah laksanakan nazarnya. Sehingga kemudian apa? Karena dinazarkan untuk kemudian menjadi pengabdi atau menjadi pengkhidmat untuk pengabdian lah, untuk mengabdi ke Baitul Maqdis, maka saat itu yang menjadi takmirnya, ketua takmirnya Baitul Maqdis itu adalah Nabi Zakaria. Sedang Imran sebelumnya itu adalah termasuk menjadi imam Baitul Maqdis, orang soleh, Pak. Lah kemudian berikutnya itu gimana? Akhirnya kemudian tentang siapa yang harus mengasuh anak ini, maka kemudian terjadilah sebuah sayembara. Coba ya, sayembara. Tapi yang menarik itu adalah, coba ketika kemudian si Hannah itu melahirkan, coba ayat yang ke-36-nya. Ini mungkin doa yang lepas atau kemudian lewat dari kita, Pak. Ayat 36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Falamma wada'atha, maka ketika si Hannah itu melahirkan bayi yang dikandungnya, qalat, maka kemudian berkatalah si Hannah itu, Rabbi, ya Tuhanku, inni wada'tuha unsa, ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Ya napa ya Allah, tak kira wedok. Dari dulu, Pak, memang orang itu kepinginnya anak pertama lanang. Betul, Pak, ya? Iya. Lalu kemudian apa? Wallahu a'lamu bima wada'at. Sedang Allah adalah a'lamu bima wada'at. Jadi Hannah itu kepingin anak wedok, anak lanang, tapi kemudian yang lahir adalah anak perempuan. Tapi Hannah itu menyadari, ya Allah, wallahu a'lam bima wada'at. Engkau ya Allah yang lebih tahu tentang apa yang terlahirkan itu. Janin yang tadinya apa jenis kelaminnya, Engkau yang maha tahu. Jadi bapak-bapak, tidak setiap apa yang kita inginkan itu nanti akan jadi baik.
Ada firman Allah yang terkait dengan masalah peperangan, Mbak. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian itu berperang, wa huwa kurhul lakum. Sedang peperangan itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Yang asa antakrahu syai'an. Boleh jadi sesuatu yang tidak kalian sukai itu adalah fahuwa khairul lakum, itu adalah lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi apa yang kalian cintai itu adalah fahuwa syarrul lakum, itu adalah buruk bagi kalian. Tidak mesti apa yang kita inginkan itu adalah baik untuk kita. Oleh karena itu ojo maksa Allah kita kemudian paksa untuk mengikuti keinginan kita, tetapi mintalah yang terbaik kepada Allah. Itu orang cerdas itu begitu doanya. Kalimatnya seringkali min ladunka, pokoknya dari sisi engkau ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah. Jadi kalimatnya begitu. Lalu kemudian apa? Begitu kemudian lahir, lalu kemudian Allah katakan walaisa dzakaru kal unsa. Ini pernyataan Maryam juga. Ya Allah, bukankah laki-laki itu tidak sama dengan perempuan? Iya, Pak. Wong lanang ambek wong wedok siji, sampai kemudian nanti dalam masalah pembagian waris juga beda. Masalah pernikahan itu juga beda. Kalau laki-laki itu cerai, ditinggal mati oleh istrinya, ora usah kate idah-idahan. Apa ya? Bojone sik seger ya iso budal. Paham ya, Pak ya? Gak usah ngenteni lemai kuburane bojone garing terus rapi. Sampai ada istilah, ada laki-laki ditinggal mati istrinya, kebetulan rumahnya dekat kuburan. Maring ini kuburane bojone dikai dikai kipas angin. Lalu kemudian orang-orang mengira, ya Allah, begitu cintanya dia sama istrinya, dia kepingin istrinya selalu sejuk. Barang mari ini ditakoni, kok ngono cak? Iya, ben tanahe ndang garing, aku ben iso rabi meneh. Lala opo ngenteni tanah garing lek perkara rabi. Lek sampean kersa budal-budal pokoke wani. Ya ta? Masih seger-seger ngene iki silakan. Saya siap kok untuk untuk kemudian menjadi tausiah itu. Lek sampean lek tukaran kan ambil sampean duduk ambil aku. Lalu kemudian apa? Wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku ya Allah sammaituha, aku memberikan atau menyematkan nama kepada bayi ini Maryam dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha, dan ini Pak doanya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa inni, dan sesungguhnya aku ya Allah u'idzuha, aku mohonkan perlindungan dia. Kenapa kok u'idzuha? Karena Maryam itu perempuan. Kalau anak sampean itu laki-laki, u'idzuhu. Ya, u'idzuha bika, ya Allah aku mohonkan perlindungan dia, anakku Maryam ini, bika kepada engkau ya Allah, wa dzurriyyataha, dan begitu juga keturunannya anakku Maryam ini, aku mohonkan perlindungan dia kepada engkau, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Maka siapa orang yang kemudian anaknya lahir didoakan itu, atau cucunya lahir didoakan itu, maka syaitan itu akan kesulitan untuk memberikan pengaruh yang buruk kepada anak itu. Kira-kira jenengan dulu waktu punya anak wis didongakno iku, Pak? Nah, artinya apa? Sekarang dicoba, diprogram lagi. Bedakan, Pak. Nanti diprogram lagi, kemudian punya anak, nah didongakno gitu, Pak.
Seje Pak. Maaf, dulu ketika jenengan punya anak itu ditahnik Pak, ditahnik wes sing paham mesti itu, jadi dikunyahkan korma sampai lembut, lalu kemudian ditaruh di lak-lakannya. Itu adalah merupakan apa, pengganti daripada apa ya, vitamin yang luar biasa itu. Dan air susu pertama itu yang keluar dari apa namanya, puting ibunya, itu akan menjadi vitamin yang luar biasa. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketika melihat cucunya Hasan dan Husain, kala itu adalah menangis. Didelok gak luwe anak ini Mbak, tapi nangis itu kepiyer Mbak, ngerti kepiyer ya, wes nangisnya luar biasa. Maka kemudian apa, Rasul itu sadar mesti arek iki ana sing bodho, karena memang anak-anak itu ya begitu itu Pak, dijak dulinan mari ini diwedeni kepiyer-piyer. Maka kemudian apa, Rasulullah mendoakan ini, u'idzuhu ya, u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Jadi ini bisa dijadikan ruqyah ya. Jadi kalau ada orang yang kesyaitanan, kejinan, maka itu kemudian bisa dibacakan ini, u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Atau kemudian doa yang lainnya, a'udzu atau u'idzuhu bikalimatillahi tammati minasyaiton wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Nah, ini adalah doa. Apal Pak doa itu? Ayo dihafalkan itu. Nah, sayangnya tidak ada slide-nya itu. Pokoknya hari ini diuji jenengan ketajaman apa namanya hafalannya. Ya, insya Allah saya yakin di sini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan hafalan yang tinggi sekali berimam Syafi'i. Karena gak ono sing nyatet, coba bayangkan itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan alhamdulillah dari Maryam itu nanti dia terpelihara Pak, dalam proses perjalanannya terpelihara bersih, walaupun ketika nanti Maryam tersebut itu kemudian melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Isa, lalu kemudian mendapatkan fitnah yang luar biasa. Apa kelanjutannya itu, ikuti di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.